Selesaikan tahun ini segala karakter-karaktermu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuntaskan semua itu. Mazmur 135. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya! Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mazmur 136. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku Tuhan berfirman, beritahukanlah, karang-karang di hati manusia akan sangat sulit terkikis. Ya. Jadi kesusahan yang terlebih besar itu bukan hanya berbicara finansial saja, ya. Tetapi kesusahan yang terbesar itu adalah untuk merubah karakter, ya. Nanti saya akan jelaskan kesaksian yang saya sudah nyatakan di grup juga, ya. Nah, aku Tuhan berfirman, beritahukanlah, karang-karang di hati manusia akan sangat sulit terkikis. Kekesalan, kemarahan, perdebatan, pertikaian, iri hati semakin memenuhi bumi. Sampaikanlah, hasrat perlakuan manusia akan semakin sulit dikuasai. Kesukaran akan terjadi. Aku berfirman,
Orang-orang akan semakin berdiri atas diri sendiri dan cinta akan uang. Saat Tuhan menyampaikan kalimat ini, ya, Tuhan menaruhkan gambaran kesedihannya. Dan dia memberikan penglihatan di mana kesalahan umat manusia semakin besar. Ini tadi pesan ini diberikan jam berapa ini ya? Sekitar jam 12-an, ya, jam 12-an tadi, karena kami sebelum ibadah Sabat, ya, udah lebih dari jam 12, ya, sekitar jam 1 jam 2 lah, ya. Jadi Tuhan tadi memberikan penglihatan, ya, yang sangat jelas, di mana sangat banyak orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya, banyak pertengkaran, perselisihan, kehancuran di mana-mana, ya. Jadi penglihatan itu sangat nyata tadi, ya. Orang-orang berdiri dengan kekerasan hati, ya. Nah, ya seperti preman-preman seperti itu, ya. Seperti mengandalkan, ini aku bisa, aku mampu, seperti itu. Kemudian Tuhan berfirman, semakin besar kesalahan, hanya takut akan Tuhanlah yang akan menyelamatkanmu di masa itu. Sampaikanlah, barang siapa yang melihat keadaan ini semakin sulit, ketahuilah, inilah masa yang telah aku firmankan kepadamu, masa yang sukar, semakin sulit bagi umatku untuk berdiri. Pun mereka akan semakin menjauh dari hadiratku. Dan waktu Tuhan menyampaikan ini, air mata ini pun sangat kencang, sangat deras, ya. Nah, aku mengatakan hal ini, sesungguhnya hatiku sungguh berduka. Aku mengatakan hal ini sebab aku Tuhan melihat kemampuan umatku untuk bertahan. Banyak yang akan gagal. Karena aku Tuhan melihat mereka tidak berjuang melawan hati dan kedagingan mereka. Karena mereka lebih memilih bumi ini daripada aku. Aku mengetahui semuanya ini. Dan aku pun berdiri, juga berfirman melalui hamba-hambaku. Aku Tuhan tetap menolong umatku. Aku Tuhan berdiri menyatakan firmanku sebagai juru selamat bagimu. Semua cara telah aku perbuat, akan tetapi di manakah hati yang terbuka bagiku? Saya bertanya, kenapa bisa terjadi Tuhan? Tuhan katakan, keadaan mereka lah yang menjadikan mereka terjatuh. Kekhawatiran akan kehidupan, perkara makan dan minum, jabatan dan kedudukan. Jauhilah orang-orang yang bukan daripada aku. Orang-orang yang mengajarkan kepalsuan, yang bukan mengajarkanmu untuk melakukan firmanku, seluruh firmanku. Karena aku telah berfirman kepadamu. Jauhi orang-orang yang tidak tunduk akan firmanku, yang mengajarkannya demikian kepadamu. Jauhi mereka itu. Sungguh berat hukuman orang-orang yang meniadakan satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat dengan mengajarkannya juga kepada umatku. Satu iota atau satu titik pun tidak pernah aku tiadakan dari hukum Taurat. Karena itu, sucikanlah dan kuduskanlah itu bagimu. Bacalah seluruh hukum yang telah kusampaikan bagimu, bagi seluruh umatku. Dan lakukanlah itu bukan untuk kebenaranmu saja di hadapanku, namun sebagai bukti kesetiaanmu kepadaku yang engkau terima sebagai Bapa, Raja, Tuhan, dan Juru Selamat, penolong bagi engkau. Ya. Ini nanti akan saya baca ulang, dan ada 5 hal, ya, yang Tuhan bukakan di tahun-tahun 2024, ya. Yang pertama, Tuhan menyebutkan, ya, tahun 2024, dan ini dimulai,
Ya, artinya bukan hanya 2024-nya. Ini akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, ya. Yang pertama, tahun kesusahan. Hodidaka inahala hasana. Semakin susah. Tuhan berfirman, semakin susah untuk berjuang. Idahaka idahala hasana holilahaka yanamasa de inahala hasana. Di saat engkau tidak berdiri teguh akan kebenaran firman-Ku, firman Tuhan. Hodidahaka inahala hasana udidahala hasana. Lakukanlah seluruh firman-Ku, maka engkau akan diselamatkan. Tahun kesusahan akan menghampirimu. Dan tahun itulah semakin sulit bagimu berjuang. Tuhan berfirman, kenapa sulit kita berjuang? Karena kita tidak membiarkan Tuhan itu benar-benar berdiam di dalam kita untuk menuntun kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang pertama, tahun kesusahan. Tuhan berfirman, tahun di mana umat manusia akan semakin kesusahan di dalam pertobatan dan perubahan. Berbagai macam karakter sulit diubahkan. Pertobatan yang kurang sempurna, karena akan sangat sulit berjuang melakukan firman-Ku. Mereka harus berusaha untuk menguasai hati, pikiran, dan perkataan. Mereka harus melakukan kehendak-Ku tanpa memandang kemampuannya, karena Aku Tuhan berkuasa. Jaga hati sampai selama-lamanya. Tahun kesusahan yang terlebih yang Tuhan firmankan di sini adalah kesusahan kita untuk bertobat sepenuhnya. Ya. Beberapa bulan silam di dalam tim, ya, saya pernah menyampaikan, selesaikan tahun ini segala karakter-karaktermu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuntaskan semua itu. Karena tahun 2024 adalah tahun masa sulit. Nah, ini sudah saya sampaikan beberapa bulan di tempat ini. Ya, kalau saudara mau dengarkan, tiap hari kami di sini selalu mendengarkan suara Tuhan, ya. Mari kemari. Ya, kami bersyukur dengan tim ini, persekutuan ini yang walau hanya kecil dipandang dunia, tetapi Tuhan benar-benar berfirman. Jadi saya sampaikan kepada mereka, karena kami yang ada di sini adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk sepenuhnya hidup dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh dan meninggalkan dunia dan untuk mengikut Tuhan, tetapi tetap bekerja. Ya. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka, Tuhan berfirman, 2024 itu masa yang sangat sulit bagi kita untuk berjuang dan bertahan. Ya. Saya tidak heran kenapa Tuhan berfirman demikian, ya. Karena sebagai anak-anak terang, kita harus melihat segala musim dan kita akan mengenali keadaan-keadaan di muka bumi ini, ya. Saya pernah ceritakan kepada saudara di mana ada satu momen yang diizinkan, ada perbincangan antara Lucifer, ya, dan diperhadapkan, ya, di sebelah saya, dan saya mengingat perkataannya. Manusia tidak mengetahui jikalau bumi ini sudah sangat singkat, katanya. Bahkan Lucifer itu sendiri berkata, waktuku sudah sangat singkat, katanya, karena pada akhirnya dia akan dibinasakan. Karena saat ini dia masih ada, dia adalah roh, ya. Karena sesungguhnya kita adalah manusia roh yang masih memakai daging. Melalui daging inilah kita diuji kelayakannya. Nah, namun pada akhirnya Lucifer beserta sepertiga para malaikat sorga yang memberontak akan dibinasakan, akan masuk ke dalam perapian, ya. Nah,
akan masuk ke dalam perapian. Nah, jadi oleh karena itu dia tidak akan tinggal diam. Saya mengingat waktu dia bilang, lakukan pekerjaanmu dan aku akan melakukan pekerjaanku, katanya. Pekerjaan dia apa? Menyesatkan umat Tuhan. Pekerjaan saya apa? Untuk menuntun umat Tuhan ke dalam kebenaran. Ya, jadi kami seperti berduel seperti itu ya. Nah, itu tahun 2017. Dia katakan akan ada hari di mana aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menyesatkan umat manusia. Hari itulah hari di mana mengatakan dia ya, akan waktunya tiba untuk dibinasakan. Jadi sebelum dia dibinasakan, dia akan bekerja dengan giat ya untuk menyesatkan umat Tuhan ya. Melalui apa dia menyesatkan umat Tuhan? Karakter manusia ya. Waktu saya tanya dia, kaulah yang membuat dosa itu, dia katakan apa? Manusialah yang tidak bisa melawan kedagingannya, katanya. Dan merekalah yang membuahi segala keinginan itu ya. Manusia yang tidak bisa melawan kedagingan ya. Jadi pas yang dia katakan, karena juga ada tertulis ya, di saat keinginan itu dibuahi, maka ia akan menjadi dosa ya. Nah, di saat dia menjadi dosa akan melahirkan akan melahirkan dosa ya, yang akan membawa kepada maut ya, membawa kepada kebinasaan. Jadi karena kedagingan, karena keinginan manusia ialah yang dilihat oleh para iblis. Nah, itulah yang dibuahi sehingga melahirkan dosa seperti itu ya. Jadi kalau ada ujian yang membuatmu untuk menginginkan sesuatu hal ya, membuatmu ingin marah gitu kan, nah maka di sana kamu harus sadar penuh ya, sadar dan berjaga-jagalah, karena iblis itu kan selalu mengintai ya. Kita harus melawan si jahat. Sekalipun seseorang memancing engkau untuk marah, sekalipun seseorang memancing engkau untuk kecewa atau tersinggung, maka di sanalah ya, keinginanmu untuk marah itu, kamu harus penguasaan diri, buah roh yang terakhir ya, dan sangat penting dalam hidup kita ya, penguasaan diri ya. Jadi keinginan untuk marah itu ya, benar-benar kita tahan. Nah, di saat itu kita tahan, kita penguasaan diri, maka iblis tidak akan bisa membuahi keinginan tadi, sehingga dia tidak bisa menjadi dosa ya. Nah, jadi di akhir zaman ini ketahuilah, iblis itu akan bekerja semakin giat, iblis itu akan bekerja semakin keras, dan saya tahu ya, ini tahun-tahun dia akan mengerjakannya. Karena saya mengingat 2021 Tuhan katakan, anakku, 2024 adalah masa sulit di bumi ya. Tadinya saya berpikir ya, kalau masa sulit di bumi itu berbicara perekonomian, tetapi ternyata ya, masa sulit itu terlebih berbicara kesukaran kita untuk merubah segala karakter ya. Makanya di sini saya sangat keras mengajar ya, dan puji Tuhan ya, bahkan sebelum menjelang tanggal 31 semua Tuhan tunjukkan ya. Dan kami berkomitmen untuk benar-benar mematahkan, karena kami tahu 2024 itu adalah masa sulit untuk mengubah segala sesuatu. Jadi tanpa adanya perjuangan ya, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya persekutuan di dalam Tuhan, percaya ya, saudara yang ada sifat marah saat ini, 2024 sifat itu akan semakin meningkat kalau saudara tidak pengendalian diri, tidak penguasaan diri ya. Jadi malam ini dan bahkan sampai besok ya, perhatikan segala apa karakter-karakter yang ada di dalam diri saudara ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak pantas untuk kita pertahankan. Perhatikan itu semua. Kekesalan, ketersinggungan, kemarahan ya, iri hati, dengki, iri hati ya, semua itu harus dipatahkan. Mencintai diri sendiri ya,
memaksakan kehendak. Semua itu adalah sesuatu hal yang harus dirontokkan, yang harus diruntuhkan, ya. Harus dibuang. Karena jikalau hari ini kita tidak selesaikan, percaya, tahun depan tanpa perjuangan yang berat, sulit bagimu untuk melepaskan semuanya itu, ya. Karena apa? Iblis bekerja dengan sangat giat, ya. 2024, makanya Tuhan katakan tahun kesusahan, di mana manusia akan sulit untuk melepaskan karakter-karakter. Maka karena itu, malam ini, hari ini, lepaskan, buang karaktermu itu. Katakan dalam hati, oh saya memang ada sifat untuk memaksakan kehendak. Saya ada sifat gampang kesal. Saya ada sifat gampang tersinggung, ya. Mohon maaf sebentar. Tegang leher ini. Saya ada sifat gampang tersinggung. Satu contoh seperti itu, ya. Nah, bawakan itu dalam doamu. Tolong Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, lepaskan semua karakter-karakter. Bantu aku Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melawannya. Nah, jadi kalau tahun depan ada hal-hal yang memancing demikian, ya. Saudara harus benar-benar penguasaan diri. Jangan izinkan itu berkecamuk. Kalau kemarahan itu datang, perangi dalam dirimu sendiri, ya. Jangan izinkan di saat kamu dimarahi kamu pun menjadi marah. Jangan izinkan, ya. Jangan izinkan di saat ada keinginanmu harus dipenuhi, ya. Jangan izinkan, sehingga kalau tidak dipenuhi engkau pun akan kesal. Jangan izinkan. Sekecil itu pun harus dikikis, harus dihabiskan, ya. Kekesalan, kan itu banyak orang yang memiliki kekesalan, ya. Nah, itu pun harus benar-benar dikikis, dan itu harus ada pengakuan di hadapan Tuhan. Karena jangankan karakter, ya, akan kita hadapi juga masa-masa yang sulit di hadapan kita, baik dengan sesama manusia, baik dengan pemerintah, baik dengan dunia ini, ya. Nah, semuanya itu akan kita hadapi, ya. Jadi harus dengan apa? Perjuangan, persekutuan di hadapan Tuhan. Di saat kita berjuang, di saat kita bersekutu, di saat kita benar-benar sadar penuh akan seluruh hidup kita, maka percaya, sekalipun sulit itu di hadapan kita, di hadapan dunia, namun kita yang hidup berpaut, yang hidup berpadanan dengan Tuhan, maka semua itu akan mampu untuk kita lewati, ya. Jadi ini bukan masanya khotbah-khotbah kemakmuran, tidak masanya lagi, ya. Saya tidak menghakimi para hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tahun 2024 tahun kemenangan, tahun ini segala macam. Imani tahun kemenangan, tetapi dengan apa? Jangan kita katakan tahun kemenangan kalau tidak ada pertobatan, ya. Nah, jangan kita katakan tahun kemenangan kalau tidak ada perjuangan, karena itu akan menjadi kemenangan bagi kita di saat apa? Benar-benar kita berpeluh itu, benar-benar kita bekerja dengan giat, benar-benar kita itu tersalibkan untuk menyalibkan segala kedagingan kita, ya. Mengikis karakter itu bukan hal gampang, saudara. Bukan hal gampang. Jadi di sini kami berdiri bukan untuk khotbah-khotbah kemakmuran, ya. Makanya sampai orang pernah bilang sama saya, ini kok banyak terus, kok nggak ada lah mengatakan kasih Tuhan, kita akan hidup damai sejahtera, kita akan hidup dengan tenang. Saya bilang apa? Kok bahas seperti itu udah banyak ibu dengarkan dari luar sana. Itu bukan bagian saya, diberikan Tuhan, ya. Bagian saya itu perobekan, ya, membongkar karakter-karakter, ya. Nah itu karena apa? Supaya kita tidak dininabobokan, ya. Karena banyak pengajaran-pengajaran Tuhan kita penuh kasih, hanya kasihnya aja yang diingat, ya. Tetapi keadilannya diabaikan, ya. Jadi ada juga beberapa waktu lalu mengatakan, ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang murka katanya, ya. Nah jadi dia tidak menghakimi, ya. Dia Tuhan yang penuh damai sejahtera. Karena dikit-dikit henis orang peringatan. Itu terus yang disampaikan, ya. Nah akhirnya saya kasih ayat firman. Karena dia katakan yang murka itu kan Lucifer, katanya yang cemburu itu Lucifer, ya. Saya kasih satu ayat sama dia menunjukkan kalau dia adalah Tuhan yang murka dan dia adalah Tuhan yang cemburu, ya.
Nah, jadi kita jangan mengingat kasihnya saja. Orang yang selalu hanya mengingat kasihnya di saat dibongkar masalah karakter ya, nah dia langsung mengeraskan hati. Dikatakan, oh Tuhan kan Tuhan penuh kasih. Itu biasanya orang-orang yang di dalamnya masih ada karang-karang itu ya. Jadi sulit untuk dikikis ya. Jadi dinabobokan dengan khotbah-khotbah kemakmuran. Jangan biarkan dirimu seperti itu ya. Pemaksaan kehendak saja pun dosa ya. Jangankan itu, di saat ada pertemuan ya, saudara mengizinkan orang yang pakaiannya bagus duduk di depan atau beribadah. Saudara pengerja gereja ya, ada yang penampilannya keren ya, ayo duduk di depan. Tapi ada penampilannya sederhana, saudara biarkan mereka bahkan berdiri di belakang seperti itu ya. Itu saja dosa ya. Jadi banyak orang selalu menganggap kalau dosa itu sesuatu yang besar, seperti satu contoh membunuh ya. Nah, bahkan saya terlebih membongkar dosa-dosa yang tidak dianggap ya. Apa itu? Ketersinggungan lah, memaksakan kehendak lah, ya kan? Ini harus dibongkar. Kenapa? Supaya saudara dan saya setiap hari selalu berjaga-jaga. Setitik noda saja ya akan menodai jubah putih kita, yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah kudusnya Tuhan. Ketersinggungan saudara itu pun bisa untuk menghalangi engkau untuk masuk ke dalam kerajaannya. Di saat saya menyampaikan hal seperti ini, banyak yang komplain ya. Jadi kalau seturut dengan apa yang ibu katakan, jadi siapa lagi yang masuk sorga? Sama dengan pertanyaan murid-murid Tuhan Yosua itu ya. Nah, karena Tuhan katakan ya, lebih mudah ya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus berkata, jadi kalau seperti itu Tuhan, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, tetapi Tuhan menjawab apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi masa di saat saya mengajarkan setitik noda saja akan menghalangi jubah putihmu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Orang pun katakan, jadi siapa lagi dong Bu yang masuk surga? Itu yang mustahil bagi Tuhan. Artinya perjuangan. Bukan saya katakan sudah saya sempurna, bukan saya katakan saya sudah sempurna atau saya sudah kudus. Tidak, saya pun hidup berjuang. Tetapi janganlah dengan kesengajaan kita melakukan kesalahan ya. Setelah kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sudah tahu kemarahan itu salah, nah, kita masih mau menjatuhkan diri kita dari ke dalam kemarahan ya. Sudah tahu mencuri itu salah, kita menjatuhkan diri kita dalam hal mencuri, kira-kira seperti itulah ya. Nah, jadi orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang berseru-seru di dalam nama Tuhan dan melakukan kehendak Bapa yang di sorga ya. Bukan hanya yang berseru-seru Tuhan-Tuhan saja ya, tapi mereka yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, bukan pertobatan sambal, tetapi pertobatan sejati. Karena pertobatan sejati ini tidak akan ada lagi kesalahan yang berulang-ulang ya. Jadi kalau kesalahan saudara berulang-ulang ya, dilakukan sekarang ya, tenang dulu beberapa periode ya, ada lagi balik lagi, itu tandanya belum lepas ya. Dan itu tandanya pertobatan sambal itu ya. Pertobatan sambal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Kemarin saya sudah jelaskan gimana pertobatan sambal. Di saat kita makan sambal ya, pedes banget ya, seru kita memakannya ya. Di saat kita memakannya akhirnya kita sakit ya, atau kepedesan, aku nggak makan lagi, nggak akan ku makan lagi ya. Udah reda dulu rasa pedesnya ini ya. Besoknya ada sajian sambal lagi, makan lagi ya. Pas dimakan kena deh asam lambungnya ya. Nah, nggak ku makan lagi sambal ya, karena asam lambung udah kena. Setelah si asam lambung ini sudah sembuh, sudah mulai anteng gitu ya kan, lihat sambal lagi, tetap tidak ada penguasaan diri ya. Dalam hal makanan yang sebenarnya pun harus penguasaan diri saudara ya, supaya tidak berulang-ulang. Nah,
Jadi pertobatan yang Tuhan mau itu adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu apa? Tidak ada cerita langkah mundur. Ya. Kalau memang jalan di tempat, ada kalanya dia berjalan ya di situ aja, tetapi dia berjuang untuk maju. Tapi jangan sampai mundur, ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran tetapi kita melangkah mundur, nah ingat, langkah mundur itu langkahnya siapa? Ya. Itu langkah setan, ya. Karena di saat dia membidikkan panah-panahnya kepada umat manusia, nah langkah pemanah itu waktu di saat memanah, maju atau mundur, ya. Pemanah pasti mundur, ya. Di saat dia mundur, dia akan melemparkan anak panahnya, ya. Kakinya itu pasti mundur seperti itu di saat membidik, ya kan. Jadi langkah mundur itu adalah langkahnya si jahat. Jadi jangan pernah memilih langkah untuk mundur supaya engkau tidak serupa dengan si Lucifer. Bukan Lucy aja, siapa tahu yang bernama Lucy di sini, ya. Nah, jadi langkah kita adalah langkah maju. Amin. Ya. Langkah kita itu adalah langkah yang pasti. Pertobatan kita juga harus pasti, jangan setengah-setengah, ya. Dan jangan suam-suam kuku, ya. Sekiranya saudara tahu tadi bagaimana waktu Tuhan menyampaikan firman ini, waduh, sedih banget, ya. Hujan pun deras-derasnya, ya kan. Aduh Tuhan, biasanya kalau sudah sedih seperti ini, hujan pun akan deras-derasnya, ya. Akhirnya kami menyembah. Di saat menyembah, berhentilah hujan ini, ya kan. Nah, jadi kita lanjut. Jadi ingat, yang pertama ini ada 5, ya. Yang pertama tahun kesusahan. Jadi tahun 2024 dan ke depan adalah tahun kesusahan, ya. Nah, jadi yang kedua, tahun perselisihan. Nggak ada enaknya, ya. Tahun perselisihan. Tenang saudara, tahun-tahun ini semua tahun-tahun yang baik yang disampaikan Tuhan, ya. Tahun perselisihan. Apa yang Tuhan firmankan tentang tahun perselisihan ini? Tahun-tahun di mana akan semakin banyak pertikaian-pertikaian yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi karena perdebatan-perdebatan di dalam politik, pemerintahan dan pertahanan dan keuangan dalam negeri, dalam pekerjaan dan di dalam hubungan antara sesama manusia, hubungan persaudaraan dan hubungan kekeluargaan. Juga akan terjadi perdebatan-perdebatan di dalam iman kepercayaan yang menimbulkan perselisihan yang membawa kepada permusuhan, ya. Nah, tahun 2024 di mana perselisihan-perselisihan akan semakin besar di seluruh penjuru bumi, bukan hanya Indonesia, ya. Nah, jadi di sini dikatakan di mana akan semakin banyak pertikaian-pertikaian yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Pertikaian itu terjadi karena apa? Perdebatan-perdebatan di dalam politik, pemerintahan, pertahanan, ya, dan keuangan di dalam negeri, ya. Dan perselisihan itu juga terjadi, ya, oleh karena perdebatan dalam apa? Pekerjaan, ya. Dan ini juga bisa terjadi di dalam apa? Hubungan antara sesama manusia, hubungan persaudaraan dan kekeluargaan. Jadi ini supaya kita saling menjaga, jangan ada roh perselisihan itu, ya. Karena ini berbicara spirit-spirit yang akan besar, ya, yang masuk ke dalam bumi untuk menyesatkan umat manusia, ya. Jadi sebelum semuanya ini terjadi, Tuhan sudah berfirman kepada kita supaya menjauhkan diri dari semua ini, roh kesusahan, roh perselisihan, ya, supaya dijauhkan daripada kita. Oleh karena itu,
di saat ada pertikaian-pertikaian atau perdebatan-perdebatan, ya, langsung ingat, roh perselisihan akan mengintai di seluruh penjuru bumi, ya. Jadi supaya itu tidak menimpa saudara, maka harus sadar penuh lawanmu adalah iblis, ya. Berjaga-jagalah, lawanlah dia supaya ia lari daripadamu. Jadi kalau engkau sudah mulai melihat, ya, mulai antara suami istri, ya, ada sedikit perdebatan atau perselisihan, ya, hati-hati, ya. Nah, antara sesama saudara seiman atau teman-teman, ya, atau dalam pekerjaan, bahkan di dalam pemerintahan, ya, dalam politik, dalam pertahanan, ya, dan juga dalam perekonomian, perselisihan ini akan masuk. Jadi oleh karena itu, engkau yang mendengarkannya saat ini, perhatikan, kalau tahun-tahun depan itu mulai menghampiri, langsung ingat akan hal ini. Tuhan telah mengingatkanmu supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya, sehingga perdebatan-perdebatan itu tidak akan menimbulkan perselisihan yang membawa kepada permusuhan, ya. Dan dikatakan di sini, bukan hanya dalam pekerjaan, bukan hanya dalam politik, bukan hanya dalam pemerintahan perselisihan itu bisa terjadi atau perdebatan itu bisa terjadi, ya. Tetapi di dalam iman kepercayaan, ya. Jadi perdebatan-perdebatan bahkan di dalam iman kepercayaan, jangankan antara yang beda agama, antara satu agama saja yang berbeda alirannya, ya, ini roh perselisihan itu akan mengintai, ya. Jadi hati-hati. Jikalau engkau merasa pengajaran saudaramu beda dengan pengajaran yang kau terima, hindari perselisihan. Dengan apa? Jangan biarkan engkau jatuh ke dalam perdebatan. Orang di zaman ini, saya lihat, ya, sangat suka dengan perdebatan. Ya, ini sebenarnya nanti akan ada sesi di mana saya akan menyampaikan untuk persatuan antara umat Tuhan, tidak pandang mau agama apapun itu. Jadi bagi kita, hindari perdebatan-perdebatan terutama antara sesama yang namanya pengikut Hamasiyah atau yang disebut kekristenan, ya. Jangankan kepada agama lain, jikalau kepada sesama agamamu engkau yang berselisih, ya, bagaimana coba? Jadi jangan pernah mengizinkan perdebatan itu diam di dalam engkau, ya, karena Tuhan tidak berkenan dengan perdebatan, ya. Kalau memang kebenaran yang kau sampaikan, supaya orang menerima itu kebenaran, tunjukkan dari buahmu, ya. Gak usah, pokoknya ini kebenaran, ini segala macam, ini. Gak usah, capek saudara. Tuhan pun menyampaikan firman-Nya, dia tidak pernah berdebat, ya. Perhatikan di dalam segala perdebatan-perdebatan, ya, yang dilakukan oleh ahli Taurat, apa yang Tuhan lakukan, ya? Santai saja dia menjawab. Bahkan waktu dia mau ditangkap, ya, pernah berselisih hari itu, dia pun pergi meninggalkan. Artinya di sana Tuhan mengajarkan kita apa? Jangan suka berdebat. Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan menyampaikan firman-Nya, jangan mencuri, jangan membunuh. Tidak pernah dengan beritahu, ya, jangan mencuri, jangan membunuh, pokoknya nggak bisa. Pokoknya ini kebenaran. Tuhan nggak seperti itu. Jadi saudara juga ngapain ngotot-ngototan,
untuk memperkatakan kalau kebenaran yang ada pada saudara, kalau buah saudara tidak ada. Ya. Tunjukkan kebenaran yang ada padamu dengan apa? Buah roh yang ada dalam dirimu. Ya. Karena dengan sendirinya mereka akan melihat di dalam engkau nyata kemuliaan Tuhan. Ya. Maka dengan sendirinya mereka akan diberkati dengan kehidupanmu. Mereka pun akan mulai melihat Tuhan yang benarlah yang kita sembah, pengajaran yang benarlah yang kita lakukan. Seperti itu, ya. Nah, jadi jangan pernah jerumuskan dirimu dalam perdebatan-perdebatan, ya. Sama seperti yang dikatakan oleh si Paulus waktu, ya, sesama mereka, kaumnya berdebat. Ini yang udah pengikut Tuhan loh, ya. Nah, yang satu katakan kami yang benar, yang lain katakan kami yang paling benar. Mereka sama-sama benar sebenarnya, tetapi ada yang mengatakan kami paling benar, ya. Akhirnya Paulus bilang apa? Ya jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Seperti itu, ya. Jadi saya sendiri kalau melihat, ya, di sosial media, apalagi ada yang lagi viral-viral, ya, saya tidak usah menyebutkan nama, ya, yang sampai dipertanyakan, ya, dia sebenarnya perempuan atau laki-laki, ya, dia sebenarnya siapa, segala macam, ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau mengizinkan hambamu terlibat, hamba akan terlibat. Tetapi jikalau Engkau tidak mengizinkan, ya hamba akan diam, ya. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan saya tetap di dalam jalannya Tuhan, ya. Ini tempatnya agak berisik, Thomas. Iya, Pak Daud. Ini Pak Daud dalam Apa yang mau ditanyakan, Thomas? dalam tugas pelayanan atau urusan negara, Pak Daud? Gimana, Thomas? Ini Pak Daud dalam tugas pelayanan atau tugas urusan negara? Oh, saya hanya pelayanan sama ada tugas untuk beri masukan-masukan aja. Haleluya. Apa yang Pak Daud sedang persiapkan, Pak? Untuk masukan-masukan untuk nanti setelah pelantikan presiden. Oh, apa yang Pak Daud mau berbagi, Pak? Kalau belum di-sharingkan. Ya, saya hanya memberi masukan-masukan yang berhubungan dengan penegakan hukum aja. Oh, apa Pak Daud punya gambaran, Pak, tentang hukum yang yang Pak Daud mau bagikan? Gimana? Apa yang Pak Daud mau bicarakan tentang masalah hukum, Pak Daud? Suaranya tidak jelas, Thomas. Ya, Pak Daud, apa yang mau dibagikan tentang hukum, Pak? Gimana, Thomas? Apa yang Pak Daud mau sharingkan? Pak Daud punya pemasukan buat negara. Oh, rahasia, Thomas. Oke. Siap, Pak Daud? Iya, rahasia, Thomas. Pak Daud mau berbagi apa pada malam ini? Jelas, baik untuk negara. Baik untuk negara, ya, luar biasa. Kita tunggu dalam doa ya Pak Daud, supaya apa yang Pak Daud beri masukan diterima dan menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Gimana, Thomas? Ya, kita semua berdoa biar apa yang Pak Daud bicarakan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Amin, Thomas. Iya. Langsung Ya. aja Pak Daud, langsung aja ke doa. Iya, kita doa ya, Thomas. Baik, suaranya berisik ini, Thomas. Oke, yang pertama Ibu Ani Samarinda, silakan. Ya, shalom Pak. Iya, gimana, Ibu? Ya Pak, mau nanya, kami apakah ada keturunan atau itu Pak? Karena agak seret Pak dalam menjual. Ini ada yang ngirimin kuas gelap nutup rezeki kira-kira 2 bulan yang lalu. Angkat tangan ya. Sama kerjaan itu. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus buka berkat. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Amin. Amin. Doa darah Yesus ya Bu ya selama 3 bulan. Lanjut, Oke, Thomas. yang kedua Jasmino Mino. Jasmino Mino, silakan.
Jasmino nggak ada orangnya. Siska, lanjut ke Ibu Siska. Oke, Siska. Silakan. Ya Pak, Apa yang mau dipertanyakan, Bu? saya meminta ada tempat usaha saya Pak. Belakangan ini kan usaha saya agak seret Pak. Apa ada yang mengganggu atau apa gitu Pak? Oh, ini setelah saja Thomas. Nggak ada masalah. Oke. Doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan yang bekerja, bebaskan. Pujilah Tuhan, hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mazmur 136. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing?
Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Mazmur 138. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina,